masih sedikit banget dibandingkan jumlah peserta kita. Ini artinya memang buat yang belum tahu juga nggak apa-apa, karena jari ini kayak jenis makanan yang agak langka gitu ya, dan cukup aneh gitu. Nah, sedikit perkenalan dulu. Nama saya Fitri Mayansari. Ini background saya, pendidikan, pekerjaan, dan organisasi gitu ya. Kenapa saya jelasin di sini? Karena ini akan ada kaitannya dengan untuk nanti melamar sekolah gitu ya. GRE dan TOEFL ini kan untuk persiapan kita melamar sekolah untuk S2 gitu. Nah, ini untuk memotivasi teman-teman, ini sedikit perjalanan saya dalam mencari beasiswa dan sekolah. Jadi, alhamdulillah tahun 2020 ini saya diterima di beasiswa LPDP, setelah sebelumnya 5 kali gagal mendaftar beberapa beasiswa gitu ya. Termasuk beasiswa Fulbright saya gagal 2 kali. Jadi Mas Farid nih hebat banget bisa dapat Fulbright, beasiswa yang sangat prestis dan susah gitu. Nah, ini tadi buat yang belum tahu JARI, kira-kira soal JARI itu kayak gini teman-teman. Ada yang bisa jawab nggak? Boleh di kolom komentar kalau bisa tahu jawabannya. Ini jawabannya adalah kayak gini, tapi kita nggak akan bahas, ini sekedar overview sedikit. Ini contoh soalnya yang lain, ini kuantitatifnya gitu. Ini, ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada pertanyaan, cuma fakta kayak gitu, terus kita suruh jawab, jawabannya apa gitu. Ternyata jawabannya adalah D. Antara A sama B tidak ada kaitannya gitu. Oke. Sekarang mari kita masuk, apa sih JARI gitu. Tadi Mas Faris sudah menjelaskan tentang TOEFL. Sebenarnya TOEFL sama JARI ini agak mirip, tempat tesnya juga sama, jadi saling melengkapi aja. Tadi sudah dijelaskan tentang tesnya gitu ya. Bisa dilakukan dari rumah. Jadi itu melengkapi sekali dengan apa yang akan saya sampaikan. Nah, bedanya kalau TOEFL itu kan teman-teman basic untuk menilai kemampuan bahasa Inggris. GRE di atasnya lagi. Jadi kalau di TOEFL, teman-teman, seberapa bagus sih bahasa Inggrisnya? Nah, di GRE ini udah dianggap semua orang bisa bahasa Inggris, karena pertanyaannya udah lebih advance. Kalau di bahasa kita mungkin orang anggapnya TPA, tapi menurut saya lebih susah lagi dari TPA gitu ya. Oke, jadi apa sih sebenarnya GRE itu? GRE itu adalah tes yang terstandarisasi dan didesain untuk mengukur kemampuan akademis seseorang sebelum dia melanjutkan untuk graduate school, baik master maupun PhD gitu ya. Dia diselenggarakan oleh Educational Testing Service. Dan jadi cuma ada satu ini penyelenggaranya, teman-teman nggak bisa ngambil tesnya di tempat yang lain. Jadi harus tersentral di ITS. Dan banyak JR ini banyak dicarakan oleh universitas dunia, terutamanya di Amerika Serikat dan Kanada. Ini juga yang banyak menjadi bottleneck atau membuat orang mundur dari apply sekolah di Amerika Serikat karena nggak mau ikut tes JARI gitu. Kalau di Australia, di Inggris, di Belanda dan lain-lain, nggak selalu ada JRI-nya itu. Tapi kalau Amerika, mostly kampusnya mensyaratkan JRI. Jadi kayak orang pada mundur mau apply ke Amerika Serikat karena JRI ini. Nah, JRI ini ada dua macam, teman-teman. Satu general test, yang kedua subject test. Kebanyakan sekolah mintanya cukup dengan general test aja gitu. Seperti saya waktu apply di Columbia University pakainya general test gitu. Nah, tesnya itu berfokus pada verbal dan kuantitatif, kemudian critical thinking dan analytical skills. Nanti kita bahas jenis-jenis pertanyaannya gitu ya. Nah, siapa sih yang mengambil general test? Itu umumnya yang ingin mengambil S2 di Master of Science atau Master MPP, MPA gitu ya, atau PhD students gitu ya. Sementara subject test, dia hanya berfokus pada 6 subjek tertentu. Jadi kayak orang-orang yang mengambil PhD dengan spesialisasi tertentu atau dia ubah arah gitu ya dari sebelumnya fokus S2-nya di apa, kemudian S3-nya itu berbeda arah gitu. Nah, jadi dia biasanya kampusnya meminta untuk JRE subject test ini. Ada 6 subject test, yang satu biologi, chemistry, literature in English, mathematics, physics, and psychology gitu. Tadi udah lihat sedikit contoh soalnya cukup challenging gitu. Sekarang ini jenis-jenis pertanyaannya gitu. Tadi kalau di Inggris kan ada 4 skills yang dites, listening, writing, reading, speaking gitu. Nah, di sini itu sudah diabaikan, tapi langsung fokus ke jenis-jenisnya ini gitu. Jadi ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama analytical writing, di mana nanti ada 2 tugas. Yang pertama issue task, yang kedua argument task. Jadi kayak
mirip dengan di TOEFL sama IELTS itu kan ada tes menulisnya gitu. Di writing testnya itu kayak dikasih pertanyaan atau topik, kita disuruh menulis gitu ya. Dan masing-masing untuk tugas tesnya ini 30 menit. Gitu. Kemudian ada verbal reasoning. Dia terbagi dari 3 section, ada 40 pertanyaan gitu. Bisa sudah saya tulis di situ, saya nggak akan baca detail. Kemudian ada quantitative reasoning, dia terbagi juga 3 section, waktunya 70 menit. Nah, waktunya ini kan kalau dilihat 60 menit, 60 menit, 70 menit, kalau di total itu jadi berapa? 3 jam 45 menit. Hampir mirip dengan tes TOEFL tadi ya. Jadi benar kata Mas Farid tadi bahwa tes kayak gini bukan hanya untuk mengetes kemampuan akademis kita, tapi juga stamina gitu. Jadi ketika mengambil tes TOEFL dan GRE ini banyak sekali strategi teknikal yang juga harus disiapin. Misal ini saya sampaikan sedikit ya. Kalau tesnya itu di tes centernya, di tempat tesnya, kita harus mungkin sehari sebelumnya kita sudah survei lokasinya dulu gitu. Kemudian kita lihat ruangannya gimana gitu. Terus jam ujiannya kita harus sampai di sana minimal 30 menit supaya nggak tergesa-gesa. Pengalaman pribadi saya sendiri, saya nggak melakukan survei, saya datangnya terlambat, jadi pas saya ujian tuh saya udah nervous banget, jadi hasilnya tuh kayak maksudnya kalau udah nervous, nanti ujiannya juga nggak fokus, padahal dia takes hampir 4 jam gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih, ada 3 section, misal di verbal dan di kuantitatif. Jadi antara setiap sectionnya ada istirahat 1 menit gitu. Kemudian setelah 3 sectionnya selesai, ada istirahat 10 menit, baru kemudian lanjut lagi ke tes yang berikutnya gitu. Jadi istirahatnya cuma sebentar banget gitu ya. Jadi pas istirahat pun benar-benar harus fokus. Jadi ini persiapan mental dan fisikal itu harus benar-benar disiapkan pada saat ingin tes TOEFL dan GRE. Nah, skor GRE ini berlakunya selama 5 tahun. Kalau TOEFL dan IELTS itu hanya berlaku 2 tahun. Nah, tadi Mas Farid sempat menyinggung kan, kalau misal kita tes TOEFL, GRE juga sama, nanti hasil skornya itu bisa langsung dikirimkan ke kampusnya gitu. Jadi ketika kita mau tes, sebelum kita mulai tes itu kita tuliskan, nanti skornya dikirimkan ke 4 kampus apa aja. Kalau teman-teman sudah pernah melakukan riset mau kuliah kemana, terus lihat persyaratan di kampusnya, mereka biasanya minta GRE, terus ada kodenya gitu. Nah, kode itulah yang kita tuliskan di form saat kita tes. Jadi nanti ITS-nya akan langsung otomatis kirim skornya ke sana gitu. Waktu itu saya minta untuk dikirim ke 4 kampus, ke Columbia, ke Harvard, Georgetown, sama Michigan University gitu. Nah, tadi Mas Farid menyinggung bahwa kita bisa request, misal ambil tesnya banyak kan. Mas Farid udah berapa kali tes TOEFL, saya tes GRE-nya 2 kali gitu. Kita bisa pilih untuk kirim skor yang terbaik gitu, atau kita bisa bilang juga kita mau kirim semua skornya. Nah, misal skor tes yang pertama hasilnya nggak memuaskan gitu ya. Terus kita tes lagi yang kedua, hasilnya lebih baik gitu. Kadang-kadang orang kirim, ya udah kirim yang kedua aja, karena nggak mau nilai yang jelek ini kelihatan sama kampus. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca, ada strategi lain sebenarnya, tapi ini pilihan masing-masing. Ini yang saya lakukan, bahwa saya kirimkan semua skor saya gitu. Jadi walaupun yang pertamanya jelek gitu ya, nggak apa-apa dikirimkan juga. Ini untuk menunjukkan proses bahwa kita tuh, oke, kita sebelumnya nggak bagus, tapi kita pas yang kedua lebih baik, kayak menunjukkan effort bahwa orang ini tuh bisa berproses dan ada effortnya dan hasilnya bisa jadi lebih meningkat gitu. Jadi kalau saya jadi Mas Farid, semua skornya saya kirimkan, apalagi kan setiap lihat tes tuh ada peningkatan kayak gitu. Kemudian, nah inilah skor GRE-nya gitu ya. Untuk analytical writing, range-nya itu dari 0 sampai 6. Terus verbal reasoning 130, 170, quantitative reasoning-nya juga sama. Jadi range-nya antara 260 sampai 340. Nah, rata-rata ini apa sih gitu? Rata-rata ini maksudnya kayak ya average nilai minimum lah kalau kita mau apply S2, biar kita dianggap sama kampus nilainya segini gitu. 151 dan 153 sama minnya 4,0 untuk writing-nya. Nah, apakah nilai ini mutlak? Kita harus cek dulu dari kampusnya. Kampusnya itu minta nilainya minimal berapa. Tapi yang saya ketahui itu kadang-kadang kampusnya juga nggak menuliskan, cuma bilang berbeda dengan TOEFL atau IELTS, mereka sebutkan skornya,
bahkan sampai ke minimal per bandnya itu mereka sebutkan, tapi kalau jari mereka nggak bilang skornya gitu. Nah, ketika skornya nggak disebutkan, itu berarti kan kayak kita mengasumsikan sendiri nih, berapa ya kira-kira nilainya, makanya muncul nilai rata-rata gitu. Kayak, oh minimal kalau mau masuk ke Columbia 150 lah ya, biar kayak lebih, profilnya lebih bagus. Nah, sekarang truth or dare, teman-teman. Skor saya jujur aja di bawah average, jadi verbal reasoning saya 140 kalau nggak salah, kuantitatifnya 143, kemudian analytical writing-nya 2,0. Nah, itu jauh banget di bawah rata-rata gitu ya. Kesalahan, karena saya persiapannya nggak banyak, jadi waktu itu cuma persiapan 1 bulan pun kurang gitu ya. Padahal seharusnya persiapan jari ini bisa sampai 1 tahun gitu. Nggak cukup hanya 3 bulan per bulan. Jadi kalau teman-teman di TOEFL aja struggling, maka di jari harus persiapannya lebih panjang lagi gitu. Karena ini soalnya tuh kalau sangat nggak biasa kalau kita, karena kayak di pelajaran kita juga nggak muncul kayak tipe-tipe kayak gitu. Nah, tapi nilai saya yang kecil itu membawa hikmah. Maksudnya kayak gini. Jadi waktu itu saya tuh mau ngambil tesnya, mundur-mundur terus karena saya bilang, oh saya mau belajar dulu baru saya mau ambil tes. Kemudian ada salah satu alumni STAN juga, Mas Andi Kuncoro gitu ya. Beruntung saya ketemu beliau hari itu, terus bilang, kamu kapan ambil tes jari? Belum nih mas, saya mau belajar dulu. Udah nggak usah belajar katanya gitu. Tes aja dulu gitu. Justru yang bagus itu nggak perlu belajar. Jadi biar tahu skor sebenarnya berapa gitu. Ya udah akhirnya saya daftar, skornya segitu. Terus saya tes lagi yang kedua, skornya kurang lebih sama, dan saya udah nggak punya waktu lagi, akhirnya saya apply aja ke Columbia, dan alhamdulillah keterima gitu. Nah ini message-nya dari saya tuh bahwa karena Columbia di SIPA nggak menyebutkan nilainya, tapi fakta bahwa nilai saya itu di bawah rata-rata, artinya itu bukan hanya satu-satunya penilaian dari SIPA untuk menerima seseorang atau tidak gitu. Nah kampus-kampus di US tuh menilai seseorang itu secara holistik gitu. Jadi kayak menilai potensi-potensi lain, kayak essay-nya bagaimana, rekomendasi letternya bagaimana, TOEFL-nya, GPA-nya, semuanya gitu. Nah, tugas kita ya berusaha untuk seoptimal mungkin. Kalau dapat TOEFL-nya bagus, jarinya bagus, itu semakin bagus gitu. Cuma kalau nilai TOEFL atau jarinya kurang sempurna, GPA-nya kurang sempurna, jangan sampai teman-teman putus asa, terus enggak mau daftar, nggak mungkin keterima. Belum tentu gitu. Jadi kalau misal scoringnya ini kecil, maka essay-nya dibikin lebih bagus lagi, recommendation letter-nya dibikin lebih bagus lagi gitu. Jadi selalu ada jalan gitu ya. Jadi itu kalau menurut pengalaman saya tuh nggak seluruhnya mutlak gitu. Oke, next. Nah ini sedikit hal-hal yang perlu dicatat tentang GRE. Pertama, test centers-nya di mana? Di Indonesia itu setahu saya cuma ada 2. Jadi yang dari daerah, kalau ada yang teman-teman di daerah, mohon maaf, kayaknya tesnya harus ke Jakarta. Biasanya kayak gitu. Kalau teman-teman Fulbright, setahu saya juga gitu, penerimanya dari daerah di mana-mana tuh disuruhnya ke Jakarta untuk tes ini. Jadi yang tinggal di Jakarta sebenarnya suatu privilege gitu ya. Kalau kalian udah tinggal di Jakarta terus nggak pernah tes TOEFL, tes IELTS, tes kayak gini, itu sangat disayangkan. Kalau misalnya kayak bilangnya biaya, sebenarnya teman-teman daerah akan semakin banyak biayanya karena harus ada ongkos transportasi gitu. Nah, jadi ada 2 tempat tes yang saya ketahui, Jakarta Selatan sama Jakarta Utara. Saya sendiri tesnya di IIF, yang di Menara Imperium Kuningan. Nah, ini ada yang ketiga nih, tadi sudah dijelaskan Mas Farid, JRI. Ada juga tesnya di rumah gitu, karena selama masa pandemi ini mereka membuka jalur baru, tesnya di rumah gitu. Tadi secara detailnya sudah dijelaskan gitu ya. Kemudian untuk biayanya di Indonesia itu sebesar 205 USD. Kalau dirupiahkan kurang lebih 3 juta gitu. Waktu itu saya tesnya 2 kali, berarti udah 6 juta ya gitu teman-teman. Nah ini hal yang perlu digarisbawahi kalau kita mau persiapan sekolah, memang harus menyediakan dana yang cukup gitu. Kalau seperti Mas Farid, cukup beruntung dapat Fulbright ya, dibayarin tes-tesnya. Emang enak banget kalau udah Fulbright, jaring dites, dibayarin, terus TOEFL dibayarin gitu ya. Nah, tapi kalau misal kita belum dapat beasiswa, kita perlu tes dulu karena mau apply sekolahnya lebih dulu gitu, kita harus menyediakan dana yang cukup gitu. Kemudian untuk scoresnya, tadi sudah disampaikan, akan dikirimkan ke akunnya kita. Jadi ketika teman-teman registrasi itu harus bikin akun di ITS, nanti hasilnya dikirimkan ke kita.
sekaligus juga dikirimkan ke kampus yang kita tulis pada saat kita tes gitu ya. Itu memakan waktu sekitar 10 sampai 15 hari gitu. Kemudian yang keempat, retaking test. Jadi kalau skor yang pertama kurang bagus, kita mau tes lagi biasanya gitu kan. Nah, itu ada jeda sekitar 21 hari. Jadi nggak bisa nih hari ini keluar tesnya, nggak bagus, besok Senin udah mau tes lagi, nggak bisa. Harus dijeda 21 hari. Nah, kemudian sepanjang tahun, jadi tes JR ini kan sepanjang tahun. Dalam 1 tahun itu kita hanya boleh tes 5 kali gitu. Jadi udah dijadiin 21 hari dan selama setahun harus maksimum 5 kali gitu. Nah, ini technical strategi tadi gitu. Jadi teman-teman mau apply kuliahnya kapan? Tahun ini misalnya deadline bulan Februari. Maka teman-teman tuh sebenarnya sudah harus belajar JR-nya tuh dari tahun Februari tahun lalu. Kemudian tes JR-nya tuh udah mungkin sekitar bulan Agustus gitu ya. Kalau masih kurang bagus, udah tes lagi di bulan September. Maksudnya kayak jadi punya waktu yang banyak untuk space-nya itu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman harus akrab dengan web its.org. Jadi, di sini informasinya sangat lengkap sekali. ITS ini menyelenggarakan untuk tes GRE dan TOEFL. Ada sampel-sampel questions-nya juga, semua detail-detailnya untuk tes itu. Bahkan mereka juga kasih yang free sources, kayak kata Mas Farid tadi. Jadi, teman-teman sering-seringlah akrab bermain ke websitenya ITS ini. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Kita lanjutin ke tanya jawab nanti. Terakhir, do not follow my dreams, just follow my Instagram di @ffitms. Dan untuk bagi teman-teman yang mau one-on-one mentorship, boleh kirim email ke email yang bisa dilihat di layar kaca. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat.